الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah rahimakumullah, para ustazah, para bapak, para ibu, saya badan kula hormati. Alhamdulillah siang makin masih meneruskan ngaji bersama dan kula sang ustazah ngaji karena dalam hadis ada bagi mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pasira orang semaudi bulan Ramadan kalaban ibadah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang terdahulu. Dalam keterangan itu dijelaskan apa saja yang dimaksud dengan menghidupkan bulan Ramadan itu. Ternyata diantaranya adalah kajian keilmuan, kajian pengajian, kuliah zuhur, kuliah subuh. Makanya kalau puasa itu banyak seperti ini. Di musola habis tarawih ada kultum, di masjid-masjid habis sholat subuh ada kultum dan seterusnya. Karena memang ngaji itu masuk dalam lingkup hadis ini. Masuk dalam mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, maka akan diampuni dosanya oleh Allah. Makanya di kita setelah duhur ngaji bersama ini diantaranya adalah untuk mengamalkan hadis tadi. Bismillahirrahmanirrahim. An al-hadisut tasi', hadis yang nomor 9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Hadis yang ke-9 dalam kitab ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bapaknya, secara arti bapaknya kucing kecil atau yang memelihara kucing kecil, itu Abu Hurairah. Kenapa kok disebut dengan Abu Hurairah? Abu Hurairah ini termasuk orang dekat dengan Rasulullah, sahabat yang kalau ada pengajian pasti ada Abu Hurairah. Majelis-majelis taklim Rasulullah itu ada Abu Hurairah. Sehingga hadisnya banyak. Jadi Abu Hurairah ini termasuk banyak yang menerima hadis dari Rasulullah. Dan hadisnya termasuk hadis-hadis yang sahih-sahih Abu Hurairah. Artinya tingkat kevalitannya itu termasuk maksimal. Jadi Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena pada saat itu, pada saat ngaji, mungkin ada kucing, kemudian oleh Abu Hurairah diambil. Dan Abu Hurairah kebetulan memang senang memelihara kucing. Lah kucingnya itu kecil. Ditanyakan oleh Rasulullah, apa itu? Abdurrahman.
kucing Rasulullah. Kucingnya kecil, kemudian dipanggil Abu Hurairah. Abun itu maknanya bapak, Hurairah itu adalah maknanya kucing kecil. Jadi aslinya Hirotun menjadi Hurairatun karena di tasghir bahasa dalam ilmu nahwu, sehingga bermakna kecil, seperti Abdullah umpamanya. Abdullah itu maknanya normal, artinya hamba Allah. Kalau Ubaidillah, hamba Allah yang kecil. Jadi Abdun, Ubaidun. Abdun itu normal, artinya biasa lah, tidak kecil. Kalau Ubaidun adalah hamba Allah yang kecil. Ubaidillah itu berarti hamba Allah yang kecil. Sama dengan Hurairatun. Hirratun biasa, kucing yang biasa-biasa. Kalau Hurairatun adalah kucing yang kecil. Namanya dalam ilmu nahwu itu adalah tasghir. Sebut tasghir. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Abu Hurairah berkata, saya pernah mendengar Rasulullah berkata. Ini berarti kan nerima dari Rasulullah. Abu Hurairah menerima hadis dari Rasulullah. Abu Hurairah ini termasuk orang yang istiqomah di masjid. Bahkan tidak pulang-pulang Abu Hurairah dari masjid. Jadi sering ada di masjid ini. Orangnya orang-orang masjid. Makanya sering menerima hadis Rasulullah. Tidak pernah ketinggalan karena sering di masjid. Beliau berkata, saya pernah mendengar dari Rasulullah. Dia berkata, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Ma nahaitukum, sesuatu yang saya larang kepada kalian. Fajtanibuhu, jauhilah, jangan kerjakan, jangan lakukan. Itu katanya Rasulullah. Jadi ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Fajtanibuhu daiman, harus dijauhi dengan secara kontinu dan istiqomah. Ala kulli takdirin ma dama manhiyan anhu hatman fil haram wa nadban fil makruh. Larangan itu kan ada dua. Ada larangan yang sifatnya haram, ada larangan yang sifatnya makruh. Kalau makruh tidak sampai haram, cuman makruh itu juga dilarang, cuman tidak sampai kepada level haram. Kalau kita menjauhi sesuatu yang dilarang dalam agama, itu hatman, wajib. Banyak kan larangan-larangan, menyakiti orang atau ghibah, ngerasani orang, itu larangan. Banyak kita sudah maklum dalam agama, apa saja larangan dalam agama. Itu wajib kita jauhi, itu wajib kita tidak mengerjakan. Ada larangan yang makruh. Makruh itu juga dilarang, cuman tidak sampai kepada level haram. Jadi kita semestinya dijauhi juga makruh itu, tapi sifatnya sunnat. Sunnat bukan wajib. Menjauhi sesuatu yang makruh, larangan yang tidak sampai kepada level haram, itu hukumnya sunat. Contohnya banyak yang makruh itu. Ulama banyak yang mengatakan bahwa merokok hukumnya makruh. Jadi jenengan tak merokok itu namanya melakukan kesunatan. Bagi yang penggemar rokok tentunya mengatakan wajib, bukan makruh.
Jadi aslinya hukumnya rokok itu adalah makruh. Kita tidak merokok itu adalah, ini bukan masalah bulan Ramadan loh. Nanti pada disalahgunakan. Tidak. Kita tidak bicara masalah puasa maksudnya. Jadi di antara hukum makruh itu adalah ini, merokok. Jadi kita tidak merokok itu namanya melakukan kesunatan. Karena menghindar dari kemakruhan itu adalah sunat. Contoh lagi, bulan Ramadan berkaitan dengan puasa. Mencicipi makanan boleh, tidak batal. Pokoknya lo igluno. Jadi panjenengan, terutama ibu-ibu, arasaek, kuah, atau benapan, lau pau lah, sabe kecil. Kan cile yang merasakan sedek, pahit, atau manis, atau benapa, acen cile yang bisa mengetahui bahwa makanan itu kelo dan seterusnya. Rasain itu hukumnya rasa ini ke hukumnya makruh. Tidak batal, tidak membatalkan. Yang penting pas coba aki, ini maksudnya. Jadi makruh itu mun umpaman panjenengan tak ngelakon ini kan namanya sampean dapat kesunatan. Karena dia pun kanjeng Nabi bilang, "Manhaitukum anhu fajtanibu." Sesuatu yang dilarang oleh saya kepada kalian itu kamu jangan lakukan. Jangan lakukan. Makro, pada boleh makro lagi seperti panjenengan mari maurib ngobrol. Mari salat maurib nika semestinya kita isi dengan ibadah. Tapi ternyata berbicara bisnis, rib maurib ada meeting, ada rapat masalah bisnis. Itu makro, bukan waktunya untuk kita bicarakan masalah dunia. Setelah maurib itu adalah kita bicara akhirat, ngajar atau belajar ngaji ataupun ngajar ngaji atau memberi pengajian. Jadi kalau jenengan ternyata di waktu maurib mengadakan rapat setelah maurib sebelum isya, maka panjenengan itu termasuk melakukan kemakruhan. Karena dilarang dalam agama meskipun larangannya adalah ghairu jazimin, tidak sampai kepada level haram. Nah, ini kan itu namanya makruh. Banyak hal-hal yang dimakruhkan dalam agama, banyak. Contohnya lagi, ini makruh juga, sampean wudu atau adus. Pada setelah selesai wudu sampean pakai anduk, itu makruh. Sampean lastare wudu pakai kosot muana kuwi anduk, pengenyer aing. Itu makruh. Kenapa kok makruh? Ada sebagian ulama mengatakan bahwa air tetesan seperti wudhu itu menjadi malaikat, dan malaikat itu membacakan istighfar kepada sampeyan, untuk sampeyan. Jadi pak langsung baca istighfar. Maka naja anduk mun merengala wudhu lah, sudah biarkan kering, seperti artinya kering sendiri. Itu pakai anduk makruh. Rasulullah tidak pakai anduk kalau wudu. Kalau sekarang kan sudah biasa, bahkan tidak pakai anduk dianggap kurang sempurna, karena ikatelah beca muana. Dan hukumnya makruh itu. Makruh.
Contohnya lagi, jenengan masuk ke masjid, jenengan langsung duduk itu makruh. Bagaimana yang baik? Jenengan sholat tahiyatul masjid. Jadi sampean umpamana duduk masuk ke masjid langsung duduk, sampean itu makruh, mengerjakan kemakruhan. Kalau sampean langsung sholat, berarti panjenengan menjauhi kemakruhan sekaligus berarti mendapat kesunatan karena tidak melakukan kemakruhan. Ya, jadi daiman ala kulli takdiri madama man ala kulli takdirin madama man hiya anhu hatman fil haram wa nadban fil makruh. Idza la yatamathalu muqtadin nahyi illa bitarki jami' juz'iyatihi. Jadi kalau sudah berbentuk larangan maka totalitas kita harus menghindar. Sekarang wa ma amartukum fa'tu mastata'tum. Sesuatu yang diperintahkan lakukan semampunya. Lain redaksinya kan. Sesuatu yang saya perintahkan kepada kamu, fa'tu minhu mastata'tum. Wujuban fil wajib wa nadban fil mandub. Perintah itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunat. Dalam syariat Islam ada yang wajib. Apa saja yang wajib? Banyak. Termasuk kita berpuasa ini bulan Ramadan wajib. Kita kerjakan. Wujuban fil wajib. Salat yang 5 waktu wajib. Kita lakukan, kita kerjakan, kita ikuti aturan syariat. Karena katanya Rasulullah, fa'tu minhu mastata'tum. Kemudian juga ibadah haji wajib kita lakukan, kita kerjakan. Zakat wajib kita kerjakan. Dan banyak yang wajib-wajib yang lain. Kemudian ada yang sunat. Ini diperintah juga sunat, cuman tidak sampai kepada level wajib. Jadi sama dengan yang tadi, ada larangan yang sifatnya haram, ada larangan yang sifatnya makruh. Ada perintah yang sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya sunat. Biasanya orang yang sudah istiqomah melakukan kewajiban, artinya ibadah yang wajib, ibadah sunat biasanya ikut. Karena sudah dirinya terbiasa melakukan ibadah sehingga merasa kurang. Sehingga sholat yang 5 waktu kurang. Yang dilakukan dan dikerjakan ba'diyah, qobliyah, duha, tahajud yang dikerjakan. Kenapa? Merasa kurang yang 5 waktu. Sehingga menambah. Itu sunat dan wajib. Kemudian ai atoktum semampunya kita lakukan perintah itu. Contohnya sholat gak dinto kan wajib, berdiri wajib. Cuman bagi yang tidak mampu, tidak apa-apa duduk. Ini namanya mastata'tum. Lakukan sholat itu atau kewajiban sholat itu, tapi semampu kamu. Tidak bisa berdiri, kamu duduk. Tidak bisa duduk, ya tidur. Tidak apa-apa, miring, menghadap ke barat. Kalau tidak bisa, ya telentang. Jadi hukum Islam itu tidak memaksakan.
Kalau sudah tidak mampu, puasa umpamanya, ada orang sudah tua, tidak mampu untuk berpuasa. Akal masih normal, tapi tidak bisa berpuasa karena kemampuan untuk bertahan dari makan dan minum sudah tidak bisa. Ya tidak usah puasa. Cuman biasanya bayar tindakan, bayar tindakan dalam agama, fidyah. Itu jadi tidak permanen dalam agama Islam itu harus berdiri terus, tidak. Karena redaksi Rasulullah, mastata'tum, semampunya kamu ya. Kamu sholat semampunya kamu. Tidak bisa duduk, kamu tidur. Terus sampai terakhir, maka atep-ketep mata. Tak bisa olo temur, tak bisa. Berma aketep. Tapi biasanya akalnya sudah tidak ada kalau sampai seperti itu. Artinya sudah level tidak wajib. Kalau akal sudah tidak sempurna, maka ya tidak wajib. Sehingga di sini dijelaskan dalam redaksi Mastata'tum itu ada beberapa uraian. Jadi ada apa rinciannya. Di sini wa ba'du dzalika yustata' wa ba'duhu la yustata'. Kadang-kadang kita melakukan kewajiban itu ini mampu, ini tidak mampu. Contohnya seperti yang tadi itu, sholat berdiri tidak mampu, yang mampu duduk, ya itu sudah. Duduk tidak mampu, ya tidur, ya itu yang mampu. Karena Allah Ta'ala dalam Al-Quran juga mengungkapkan la yukallifullahu, Allah Ta'ala tidak memaksakan, illa usaha, semampunya. Jadi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan kita lakukan semampunya, sebisanya. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahuhu, dalam Al-Qur'an. Apa yang telah dibawa oleh Rasul, ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, fakhudhuhu, diambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang oleh Rasul maka kita harus jauhi. Faida ajaza an ruknin aw syartin linahwi wudu'in aw salatin aw qadara ala ghuslin aw masin qadara ala ghuslin aw masih ba'di a'dha'il wudu' aw tayammum ala satri ba'dil aurah aw ala ba'dil fitrah la 'anil ruqabah fil kafara. Contohnya boleh tanggi panjenengan awudu, kan semestinya kudu kepada baik aing kapi. Panjen mengelaudu aing, muwa aing, kemudian tanang aing, obu kibri aing, sampai selesai, sampai dia ke soko. Sekarang kalau mamanya tangannya tertutup karena sakit, ben dokter buntu, apa harus dilepas? Tidak. Ben dokter tak beki, banyak nyeting aing keluki. Berarti ini kan ucapan dokter dalam Islam diterima. Berarti tak mampu kita berwudu dengan normal. Dari caranya?
selokah atau bahasa puntu ben dokter tahu sabri ai. Ken cuman panjenengan ngalaudu kalau tangki muang kemudian pas tanang seloka saya untuk ban dokter nikah bagian res barese kalau beri aing bagian saya pun tuh tak usah pas panjenengan tayamum ini gantinya tanang saya pun tuh seloka setelah itu untuk neruskan anggota wudhu yang normal nerusaki wudhu panjenengan. Jadi marin tanang kan obo berarti pas beri aing terus sampai sokok. Dan ini namanya mas totok tum jangan segala. Semampunya lakukan ya. Kalau kamu mampu lakukan. Kalau tidak mampu ya dengan aturan yang bertahap. Bertahap. Karena ada gantinya. Contohnya boleh orang apa jeng Fatihah lo hafal, lo tahu karena di rumah aja masuk Islam. Ya ngangkui bacaan lain, umpamanya kulhu hafal ki maca kulhu. Makanya mana bertahap. Mas totok tum oleh Rasulullah kelako kewajiban dia sama pun apa. Sama pun apa. Bahkan dalam Al-Quran kan sering kita dengar fattaqullah mastata'tum. Fattaqullah mastata'tum. Pada banding ungkapan mastata'tum gelas. Takwa sampean kapida ke Allah mastata'tum semampunya. Semampunya sampai di mana? Sampai mampu kan kim apa jenengan? Fa innama ahlakal ladzina qablakum kasratu masalihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'i. Enggak itu terusan daripada hadis orang-orang terdahulu katanya di sini ahlaka banyak serosak atau babab nabaki banyak salah paham. Kenapa? Karena kasratu masailihim, karena selalu bertanya. Sesuatu yang sudah jelas masih ditanyakan lagi. Jadi panjenengan ini dalam masalah umpamanya lacek jelas tak usah pesanan ki hanya tanya terus. Kalau tanya-tanya terus panjenengan deki saja mah berat panjenengan. Contohnya jeding umpamanya jeding. Tanya kak bagian bersih-bersih. Socin penten masjid anu jeding nih kak. Nah tanya lagi terus. Was. Tak usah tanya, panjenengan apa beda najis apa enten? Mun tada we lah soceng. Mun panjenengan tanya terus, was. Akhirnya panjenengan tak bisa ungkel ke masjid. Dan ini kenyamanan ahlaka. Panjenengan ini pas menyiksa diri. Jadi panjenengan tahu saribet. Tahu sawa, mun lah sobong najis, lah wes lah soceng. Tahu was. Apa ada dengan nang hampir masjid agak banyak lambat sokok karena mereojen tanya socen apa enten nih kan was. Pak pada orang saya jawab najis nih kan pada was berarti panjenengan lo bisa lebat artinya lo bisa pas ongke ke masjid apa karena jelas-jelas cuman kotor nangki abu nih kalau najis sejelas mon la sobong najis mon la soceng jadi lah barang-barang jelas nih kak tahu saya tanya aki malah panjenengan tidak tersiksa karena panjenengan mon terus anika tersiksa sholat tu tak lum teti panjenengan
Dok remagi gula sana penten pejang gula. Gula sani kagela. Was pejang boleh. Karena ben aras sesala pejang boleh. Nyaman ahlak tersiksa. Mun lalos tarea salat tak usah tanya. Contohnya panjenengan salat. Las tarea salat engkau kena 4 rakaat apa 3 rakaat zuhur gitu. Las tarea salam panjenengan. Lah mikir bener biar 4 ini lho. Mun panjenengan rasa kurang edo. Dan ini tersisa apa jeng boleh. Mari apa jeng boleh. Apa kena kompak ya. Rasa kurang boleh apa jeng. Tak lem remari apa jeng. Tapi mun panjenengan mang jumlah rakaat lestarina panjenengan ngolok salam ini kata yang kena panjenengan. Ini kira maksud dulu. Yang bener salat sampean. Tahu sawat-rawat panjenengan. Otaba panjenengan apa tang pasas sa panje ya engko deui ampun lah saja pokon panjenengan lah jelas tak ngelakoni barang si apet lagi lah seni kepon pokon panjenengan lah tak ngelakoni barang si apet lagi umpamana mari ngalah wudu pas nomor kemor gila agak berdua aing masuk padahal panjenengan lah coba kan artinya mulai keluar mulai keluar bi panjenengan tahu sama mang wis lah beni aing sekluno panjenengan empon lah seni artinya tahu was buat magawat mulun jadi panjenengan napa boleh panjenengan idalem ngelakoni mor gele kan karena sunat. Panjenengan mor king karena sunat. Ben panjenengan idalem mor itu tidak terlalu mubalaghah bahasa kitabnya, tidak terlalu keras. Artinya tak benter. Tak banyak, artinya tak sering. Mau sampai lebih 3 kali, noleh. Jadi panjenengan mor sekalian. Kalau ben santai mor beneng sekalian. Ternyata bede masuk aing deka dalam. Napa betal napa benten. Anonya napa pasana. Punten lo betal. Ana pamelo betal karena mor ben agama pakon hukum sunat bareng mulai pakon beragama panjenengan sudah melakukan dengan biasa-biasa pas bede kita masuk ke dalam ini kalau betal karena apa mor panjenengan pakon mun keng mor biasa panjenengan tak ngelaudu pak mor udah sih masuk ke dalam berarti betal panjenengan sebab mor panjenengan tak pakon beragama tidak diperintahkan oleh agama. Mungkin sekadin toh moga-moga manfaat, moga-moga barokah, moga-moga dan boleh senang saja selalu dalam lindungan Allah. Terima amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi faqihna wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.